Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Mari kita dengarkan firman Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Tuhan Yesus berangkat dari daerah Genesaret dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ada di situ seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Tuhan Yesus, ibu itu datang dan bersujud di depan kakinya, yaitu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Tuhan Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ibu itu, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang ada di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Tuhan Yesus kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumahnya dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Injil hari ini kalau tidak hati-hati terasa kasar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus diminta untuk menolong seorang ibu yang anaknya kerasukan setan. Dia mengatakan, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Apakah Tuhan Yesus kasar? Jawabannya tidak. Kalau kita mengerti konteks pada zaman itu, ungkapan seperti ini bukan ungkapan yang kasar, tetapi ini ungkapan persahabatan yang mendalam. Di dalam kehidupan kita setiap hari di Indonesia pun juga seringkali terdengar ada ungkapan-ungkapan yang kalau orang tidak kenal pasti akan dianggap kasar. Misalnya saja ada dua orang bertemu, lalu yang satunya menyapa, "Hei anjing, mau kemana?" Atau "Diancuk, mau kemana lu?" Nah, itu hanya akan dimengerti kalau konteksnya dipahami. Kalau konteksnya dipahami, maka itu bukan sebuah ungkapan kasar, tetapi itu ungkapan persahabatan yang mendalam. Tuhan Yesus menyapa seorang ibu dari Siro-Fenisia itu dengan sapaan yang sangat akrab yang pada zaman itu memang dipakai kalau mereka kenal dengan baik. Menghadapi jawaban Tuhan Yesus yang seperti itu, ibu dari Siro-Fenisia ini tidaklah marah. Dia dengan rileks menjawab pada Tuhan, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang ada di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Ya karena omonganmu itu ya sudah anakmu sembuh." Dan anak itu memang sembuh dan setan itu sudah keluar dari anak itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apa yang dapat kita renungkan? Di dalam kehidupan kita setiap hari seringkali mengeras, menganggap Tuhan itu harus begini, harus begitu. Apalagi di Indonesia ini ada kecenderungan besar. Orang sudah mempunyai cara pandang tersendiri yang kaku beku mengenai Tuhan. Bahkan ada juga kelompok-kelompok kalau tidak sesuai dengan pemikirannya lalu mengatasnamakan, "Aku membelai Tuhan, aku membelai itu dan itu," membuat front ini dan itu untuk mempertahankan gagasannya sendiri yang belum tentu berasal dari Tuhan. Lalu bagaimana kita bersikap? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan bisa rileks, Tuhan bisa bersabda, berdialog, berbicara pada kita dengan berbagai cara. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa lentur, apakah kita bisa rileks berhadapan dengan berbagai peristiwa karena percaya Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan membantu, Tuhan tidak akan mencederai kita, tidak akan menghancurkan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita bisa rileks, kalau kita bisa terbuka dan percaya pada Tuhan, apa yang menjadi
ungkapan-ungkapan hati Tuhan di dalam kehidupan ini, maka itu bisa menyelamatkan kita. Tetapi kalau kita menjadi beku, kaku, malah akan menghancurkan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Mari kita belajar dari ibu dari Sirofenisia ini. Imannya mendalam, tetapi diungkapkan dengan rileks, dengan santai, dengan santun, tanpa harus membuat orang lain menderita. Dan Tuhan juga mengajari dia demikian. Kita belajar di dalam kehidupan ini supaya kehidupan kita bersama ini semakin hari semakin menjadi kehidupan bersama yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan orang dapat bertemu dengan Tuhan dalam suasana yang penuh cinta dan keakraban. Amin. Terima kasih, berkah dalam.